Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan di minggu ini kita sudah mengakhiri pelajaran dalam triwulan ini dan kita di pelajaran ke-13 dengan judul Menuju Kekekalan. Dan kita akan mempelajarinya bersama kedua penulis yang setelah hadir di sini. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami atau yang dalam mungkin sudah, kami bersyukur dan terima kasih padamu. Kami berkumpul kembali untuk membicarakan firman-Mu. Biarlah apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat memberi kami pengetahuan lebih bagaimana mengenal Engkau lebih jauh lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan ayat hafalan yaitu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, di dalam minggu ini kita akan mempelajari bagaimana masa depan kita ya. Apa yang akan terjadi pada masa depan kita? Apa yang akan menanti di depan kita? Mungkin menakutkan, menggembirakan, menakjubkan, dan juga menggetarkan. Tapi di Alkitab, Yesus bilang bahwa Yesus itu setia dan firman-Nya benar. Dan kita juga akan menghadapi masa-masa yang akan sulit ke depannya. Tapi janji Tuhan tidak pernah gagal dan Dia adalah setia ya. Dia selalu menepati setiap janji yang Dia ucapkan ya. Nah, terlepas dari berapa lama lagi Anda akan hidup di bumi, kita harus tetap memandang kepada Yesus, menatap padanya dengan teguh. Ini tidak mudah, karena dunia penuh gangguan, penuh distorsi gitu ya. Nah, tapi biarlah kita tetap setia dan tetap memandang kepada Yesus hingga kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Dan kedatangan Yesus kedua kali, kita sudah disediakan surga ya. Mungkin dari kita tidak ada yang tahu surga itu seperti apa, tapi jika kita ingin tahu, kita harus tetap setia kepada Yesus hingga kedatangannya yang kedua kali. Dan kita akan ke pelajaran hari Minggu ya, dengan judul Hidup Hari Ini. Dan mari kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Shape Ministry, kalau kita perhatikan sekeliling kita, apa yang terjadi di dunia ini banyak yang mengeluh, yang mengerang, karena tanda-tanda yang Yesus sampaikan pada waktu dia di dunia, sepertinya sudah terjadi semua di depan mata. Sekarang kita lagi hangat dengan berita perang, ya, antar dua negara besar, lalu negara lain yang terlibat juga ikut membantu gitu ya. Lalu ya ini dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa. Lalu otomatis ketika perang terjadi banyak sekali dampaknya di kita. Harga BBM naik, ya mulai kesulitan, beberapa perusahaan tutup. Lalu ada di tempat lain kelaparan. Gempa bumi juga terjadi, penganiayaan. Sekarang makin gampang orang menganiaya, ya. Di jalan raya dikit-dikit, ya ada yang hanya masalah kecil dianiaya, dirame-ramein. Ya, ini sepertinya membuat kita semakin apa ya? Tadi Pak Simon bilang menakutkan gitu ya. Ya memang banyak akhirnya banyak orang yang memang jadi takut khawatir dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, Petrus pernah juga menyampaikan, Rasul Petrus menyampaikan sudah diingatkan bahwa memang kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Oleh karena itu dikatakan ketika tanda-tanda kesudahan itu semakin dekat, apa yang Yesus ingatkan, nasihatkan kepada kita, kuasailah dirimu. Nah, ini ya, kuasailah dirimu. Dalam artian, mungkin saja kita bisa punya alasan untuk khawatir, Pak Simon, melihat apa yang terjadi. Tapi dikatakan kuasai dirimu. Mungkin kita takut, ya, tapi katakan kuasailah dirimu, jadilah tenang. Jangan panik, ya, jangan panik. Karena dikatakan apa? Supaya kamu dapat berdoa. Karena kalau kita tidak tenang, kita khawatir, takut, gentar, ya,
kita dikatakan kita tidak dapat berdoa. Ya. Dan kita diminta untuk mengingat bagaimana Tuhan sudah menyertai kita dulu. Ya kan? Bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita, apa iya? Ya, Tuhan akan tinggalkan kita. Pada saat seperti ini kita hanya bisa bergantung memang ya kepada Tuhan. Kita boleh saja berencana, Pak Simon. Besok kita mau begini, minggu depan mau begini, bulan depan mau begini. Tapi sering terjadi ada apa hal yang tidak terduga. Kita juga tidak tahu setelah kita menyampaikan pelajaran sekolah sahabat ini, kita tidak tahu setelah itu apa yang terjadi, gitu ya. Kita tidak tahu sebenarnya nanti mau seperti apa. Hidup kita ini seperti uap dikatakan. Kalau bagi orang yang tidak punya pengharapan. Kalau uap itu kan nggak ada makna sama sekali, nggak ada arti. Nah, pada saat itulah atau pada saat seperti inilah dikatakan betapa penting kita memastikan kita punya hubungan yang baik dengan Allah setiap hari. Dan selalu dikatakan dengan kesadaran yang penuh kita apa? Kita merasakan bahwa kita memerlukan Dia, bahwa kita memerlukan anugerah keselamatannya. Jangan ada yang jumawa. Ya, jumawa artinya sombong, petantang petenteng kalau orang Jawa bilang. Jangan ada yang jumawa yang sekarang hidupnya lagi makmur, ya, yang sekarang usahanya lagi sukses. Jangan ada yang jumawa, yang karirnya lagi bagus. Jangan ada yang jumawa. Kita semua memerlukan apa? Kebangunan rohani di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 80 kalau kita baca di situ bagaimana pemazmur mengajak pemikiran kita untuk apa? Untuk minta agar kita dipulihkan oleh Allah. Agar Tuhan memberikan kesegaran. Dan bahkan di ayat 20 dikatakan, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ya artinya, biarlah kiranya apa? Sinar kasih Allah itu ya dihadapkan kepada kita sehingga kita apa? Kita bisa diselamatkan dari kekhawatiran yang terjadi dialami oleh banyak orang dengan fenomena atau dengan kejadian-kejadian yang memang sepertinya membuat orang semakin takut, semakin hilang harapan, ya kekhawatiran bertambah karena banyak hal yang tidak terjadi. Seperti kita sekarang kita tidak tahu sampai berapa harga dolar ini. Ketika harga dolar semakin naik terus pasti akan pengaruh kepada kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Sementara banyak usaha-usaha yang akhirnya tutup, ya banyak orang yang gagal melakukan transaksi karena harga yang dibeli 2 bulan lalu modalnya tidak cukup lagi untuk apa kalaupun dijual dengan harga biasa sudah tidak cukup untuk menjadi modal beli pada saat ini ya jadi ini hal-hal yang memang mengingatkan kita jadi katakan perlunya memastikan hubungan kita apa kita punya hubungan dengan Allah ya kita butuh pengampunan dari Allah kita butuh sinar wajahnya untuk apa memberikan ketenangan bagi kita ya kita butuh kuasa Allah untuk membantu kita agar kita apa? Kita bisa menguasai diri kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Shape Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke topik di hari Senin dengan judul akhirnya muka dengan muka. Dan ini suatu harapan bagi banyak orang Kristen ya untuk bertemu Yesus ketika kedatangan yang kedua kali. Dan kita dengar penjelasan tentang ini dari Pak Fajar. Iya betul Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Memang menjadi harapan semua orang-orang ya, umat manusia ya. Bertemu dengan Yesus muka dengan muka nanti. Memang kita masih berada di atas dunia. Kita tidak pernah pungkiri bahwa kita pun masih bergumul di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Nah, tentunya sejak penciptaan manusia, sebetulnya Tuhan itu sudah dekat ya dengan manusia. Dia sudah menaruh kekekalan. Sebelum jatuh dalam dosa ya Pak Simon ya, sudah menaruh kekekalan itu di dalam hati Adam dan Hawa kepada seluruh umat manusia. Namun karena lagi-lagi ya, karena dosa ya, salah memilih, memilih justru mendengarkan bisikan daripada setan, pada akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Dan akhirnya manusia
ya terlibat dalam pertempuran kosmis antara Allah dengan setan ya yang ada di surga. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh karena pertempuran kosmis antara Allah dengan setan yang ada di kerajaan surga. Dan pertempuran itu akhirnya datang di bumi ya. Dan pada akhirnya manusia kita tahu sama-sama jatuh dalam dosa. Namun sebetulnya Pak Simon ya, kita itu memang sudah ditentukan sebagai kewarganegaraan kita itu warga negara surga. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, ya mereka sudah terlepas lah. Tetapi puji Tuhan ada satu juru selamat ya, dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dia sebagai juru selamat yang mampu mengubah tubuh kita yang sebelumnya itu berada di dalam apa? Ya sudah berbuat dosa, durhaka gitu ya. Dan kita diberikan pakaian kebenaran oleh Yesus. Melalui kematian di atas kayu salib itu mengubah segalanya. Kita diubahkan menggunakan pakaian kebenaran, diubahkan menjadi serupa dengan 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 Dia ya. Jadi sebetulnya Pak Simon, kita itu sebetulnya memang diciptakan ya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi karena dosa, kita jauh dengan Tuhan. Kemudian setelah kematian Yesus di atas kayu salib, kita diubahkan, kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, harapan harapan yang terbesar dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu adalah bertemu dengan Tuhan yang sudah menjadi seorang juru selamat. Ini kerinduan bagi semua orang ya. Apalagi kalau kita bertemu muka dengan muka. Ada satu ayat yang menjadi satu harapan bagi kita. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-14. Ini harapan yang atau kerinduan ya dari seluruh umat manusia. Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ini satu penglihatan dari Yohanes sang kekasih ketika Yesus kembali di atas dunia ya, menggunakan mahkota emas di kepalanya dan dia menuai semua umat-umat manusia yang percaya kepada dia. Dan disitulah kita akan diubahkan menggunakan pakaian yang tidak akan pernah binasa. Kemudian orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan dan kita akan semuanya diangkat menyambut ya kedatangan Yesus yang kedua kali, menyambut dia di atas awan. Jadi luar biasa sekali ini ya. Pada akhirnya kita bisa melihat Yesus muka dengan muka, benar-benar melihat dia. Mendengarkan suaranya, kita juga melihat dia muka dengan muka, dan inilah menjadi satu momen yang paling indah dan ditunggu-tunggu. Jadi kalau kita lihat harapan yang besar ini, itu akan menyirnakan ya. Tadi panelis saudara Elvin kan sudah menyampaikan penderitaan di atas dunia, struggle ya. Kita nggak mampu lagi ya. Banyak yang di PHK, gulung tikar semuanya. Kita seakan-akan sudah ya tidak mampu untuk tinggal ya, untuk menjalani kehidupan di atas dunia ini. Tapi ada satu harapannya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada satu harapan kita bisa bertemu muka dengan muka dengan Tuhan di atas kerajaan surga nanti. Dan inilah menjadi satu harapan bagi kita Pak Simon. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Mempelai Perempuan. Dan ini menceritakan bagaimana Rasul Yohanes ketika diasingkan di Pulau Patmos dan mendapat penglihatan dari Tuhan. Kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Robi Islam. Baik, pada waktu Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan wahyu dari Allah. Lalu dia tuliskan wahyunya itu di dalam Wahyu 21, terutama ayat 9 sampai 11. Kita coba sama-sama baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan,
yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, jadi dikatakan bahwa ya mempelai perempuan atau hari pernikahan itu ya menggambarkan apa? Hari di mana dipertemukannya mempelai perempuan dengan mempelai pria. Disitulah ya artinya hari pernikahan yang di dalam nubuatan yang dilihat oleh Yohanes adalah hari di mana Tuhan datang, ya Tuhan datang dari surga, ya bertemu ya dengan anak-anaknya, ya lalu dibawa ke satu kota yang dilihat oleh Yohanes, itu kota yang luar biasa yang dia tidak pernah lihat, dan itu semua memancarkan kemuliaan Allah. Kemudian kota itu turun ke Yerusalem, ya turun ke Yerusalem yang baru, dan di sanalah antara mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki akan dipulihkan kembali hubungannya. Pemirsa The Safe Ministry, satu kabar baik bagi kita bahwa Allah sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Pada waktu dia di dunia dia bilang ya bahwa aku pergi ke rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, katanya ya. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi kebangkitan Yesus, dia kembali ke surga, dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Ya, kita tidak bisa, kemampuan kita tidak bisa membahasakannya, membuat narasi yang pas ya untuk menggambarkan seperti apa tempat tinggal yang dihadiahkan oleh Allah bagi kita ini. Keberdosaan kita ini tidak bisa mengerti seperti apa mulianya nanti Firdaus Allah, yang Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi walaupun begitu, walaupun kita tidak bisa memahami, tapi Allah setidaknya menunjukkan penglihatan melalui siapa? Melalui Yohanes, di mana kita diminta agar kita menantikan hari pernikahan itu ya yang akan segera terjadi. Kita diajak agar kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang di atas. Artinya agar pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang ada di sorga, sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita putuskan, yang kita bicarakan, apakah itu akan seturut dengan dengan kemuliaan surga. Pemirsa The Safe Ministry, alam semesta ini ya adalah jemaat yang nanti akan menyaksikan bagaimana mulianya peristiwa itu. Ya ketika kita akan bergabung dengan mempelai perempuan itu, ya mempelai perempuan yaitu anak domba Allah, ya kota yang Yesus akan bawa bagi kita, ya dia akan berikan bagi kita untuk untuk kita tinggalin di situ. Menariknya dikatakan bahwa orang-orang kudus itu disebut juga sebagai mempelai perempuan, ya. Mungkin karena karena orang-orang kudus itu juga dikatakan ada di dalam ada di dalam kota yang kudus itu, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Pemirsa The Safe Ministry, gambaran mengenai kota kudus itu ya benar-benar menggambarkan betapa hubungan yang erat antara umat Allah dengan dengan kota itu, karena keduanya disebut mempelai perempuan. Alkitab mengajarkan atau memberikan penjelasan yang detail ya mengenai kota suci Yerusalem baru sebagai ibu kota yang baru nanti, di mana ketika kita setelah selesai dibawa ke sorga lalu genap waktunya 1000 tahun, maka bumi ini akan dipulihkan, Yerusalem baru, kota itu akan turun di Yerusalem, dan itulah disebut Yerusalem baru, dan disitulah tempat tinggal kita yang tidak akan
yang tidak akan binasa lagi, dan itu adalah tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan. Kita tidak tahu persis seperti apa itu, tapi mata iman kita mata iman kita meyakinkan kita agar kita menerima anak domba Allah itu yang sudah mati bagi kita. Tapi bukan berarti kita mengasihi Allah oleh karena kita pamrih hendak mendapatkan upah itu. Tapi biarlah kita mengasihi Allah karena memang haruslah demikian. Karena Allah sudah mengasihi kita. Dan memang kota Yerusalem baru itu adalah tempat yang memang pantas untuk orang-orang yang sudah dipulihkan dan juga yang sudah turut di dalam memulihkan citra Allah. Biarlah kita semua boleh nanti mendapat bagian di hari pernikahan itu. Kita akan melihat bagaimana luar biasanya hari pernikahan yang akan terjadi itu, di mana kita melihat kemuliaan Allah benar-benar bersinar bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik lain kita ke hari Rabu dengan judul mengikuti anak domba. Dan dikatakan di sini, berkat yang terbesar bagi kita adalah bertemu dengan Yesus dan mengucap syukur kepadanya atas apa yang dia lakukan kepada kita. Dan kita dengar tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry ya. Berkat yang terbesar adalah bertemu dengan Yesus dan berbicara langsung dengannya. Ini memang benar sekali. Ini semuanya sebetulnya kan sudah dirindukan, loh. Ya, dirindukan oleh semua orang ya. Bahkan kalau kita coba berandai-andai ya, ini bukan berarti kita jualan surga ya. Tetapi kita mungkin perlu juga memikirkan, apa sih yang kalian pikirkan ketika saudara-saudara itu berada di kerajaan surga ya. Mungkin kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada anak kecil, mereka pasti akan bercerita, wah saya ingin bermain dengan harimau, singa dan lain sebagainya. Atau mungkin saya pingin berseluncur di lehernya jerapah dan lain sebagainya. Bahkan ya bagi pertanyaan ini kalau dilontarkan kepada anak-anak muda atau mungkin kepada orang-orang tua ya, mereka pasti juga akan bertanya, wah saya ingin bertemu dengan pasangan saya dulu. Atau mungkin saya bertemu dengan anak-anak yang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat. Itu semuanya menjadi satu kerinduan bagi semua ya, karena harapan mereka pada waktu Tuhan itu mengizinkan orang-orang kekasih kita yang sudah diizinkan untuk beristirahat, ini menjadi kerinduan bagi semua yang di atas dunia ya. Ketika mereka akan dipanggil juga di kerajaan surga, mereka bisa bertemu dengan sahabat, dengan orang tua, dengan anak-anak yang sudah mendahului. Namun yang jelas Pak Simon, ini menjadi satu ya kerinduan bukan hanya kita ya, tapi semua orang ya. Banyak ya tentunya jawaban-jawaban yang berbeda satu dengan yang lain ketika mereka disodorkan sebuah pertanyaan ini. Tapi yang jelas mereka ingin bertemu dengan Yesus ya, untuk mengucap syukur dan berbicara dengan dia. Bahkan mungkin ya pengalaman kehidupan di atas dunia, bagaimana kita melewati semua pencobaan ujian, kita bisa saling bercerita, dan pada akhirnya iman kita yang meneguhkan kita dapat diselamatkan dan beroleh kehidupan kekal, itu jadi satu harapan kita semuanya. Nah, ada satu ayat yang menarik, karena untuk melihat itu semuanya, pada waktu kita rindu untuk bertemu dengan Yesus, bagaimana kita mesti harus mengikuti anak domba. Nah, ini siapa anak domba ini Pak Simon ya? Kalau kita mengacu kepada kitab kita ya, di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-12 ya. Wahyu 5 ayat 12. Ini juga penglihatan dari Yohanes Sang Kekasih. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi satu-satunya pengharapan itu ada di dalam anak domba yang sudah menerima akan kuasa dari Tuhan ya. Kekayaan, hikmat, serta hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Layak. Karena apa? Anak domba ini sudah tersembelih di atas kayu salib. Dan Yohanes Pembaptis lagi-lagi menyebut bahwa Yesus itu adalah anak domba. Lihatlah anak domba memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan murid-muridnya mengikuti dia ya.
Begitu juga dengan kita semuanya ya, dengan semua. Kita juga perlu mengikuti anak domba. Kemanapun anak domba itu pergi, kita perlu mengikuti. Karena apa? Dia adalah gembala yang baik. Dan kita sebagai dombanya mengikuti akan gembala yang memimpin akan perjalanan kehidupan kita. Yesus adalah gembala yang baik. Dia selalu membimbing jalan kita dan memberikan ketenangan kepada kita. Kepada siapa kalau bukan hanya kepada Yesus? Ya, ketika kita menghadapi pencobaan di atas dunia ini, kita lemah, ya, lemah iman kita kepada Tuhan. Satu-satunya harapan hanyalah kepada Yesus sendiri. Dia adalah seorang penolong ya, memberikan kedamaian, ketenangan. Sehingga harapan kita, Pak Simon ya, ketika kita masih tetap bertahan ya, bertahan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya satu-satunya jalan penolong adalah percaya kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Oleh karena itu, ikutilah anak domba itu pergi. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik lain kita ke hari Kamis dengan judul Marilah. Dan ini adalah ajakan bagi semua orang untuk datang kepada Yesus. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang ini dari Pak Fajar. Ya, ini juga undangan ya, undangan dari Yesus. Mengundang kepada semua orang, marilah. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Apalagi bagi manusia yang sudah tidak memiliki satu harapan pun, ya Tuhan tetap mengundang ya. Nah, kita sebagai tangan kepanjangan Tuhan menjangkau mereka, ya mengajak mereka untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Ada beberapa ayat yang perlu kita bisa pelajari ya. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memang ini semua undangan ini ditawarkan bukan hanya kepada umat Tuhan, umat Kristen ya, tapi kepada semua manusia yang hidup di atas dunia ini. Undangan ini berlaku kepada mereka juga. Oleh karena itu kita juga sebagai tangan kepanjangan Tuhan, kita berharap kita bisa menjangkau mereka, menyampaikan pekabaran. Ada satu harapan satu-satunya, yaitu Yesus, juru selamat yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya semua orang itu yang percaya kepada Dia itu beroleh kehidupan kekal. Bukan binasa ya, tetapi mendapatkan satu kehidupan kekal. Dan tentunya inilah pekabaran Injil keselamatan ini perlu kita sampaikan juga kepada semua orang. Karena apa? Kita akan dapat merasakan satu ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasakan ada satu damai sejahtera karena kita tahu bahwa Dia akan membangkitkan semua orang. Tidak peduli seberapa kita layaknya Anda dan saya, pada hari terakhir dunia itu Yesus memberikan satu pengharapan, memberikan satu janji, harapan kepada kita. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang, tetapi akan diselamatkan. Inilah janji daripada Kristus ya. Bahkan ketika Yesus ya mengundang kita untuk datang kepadanya, kata-kata terakhir dalam Alkitab menjanjikan, ya, aku akan datang segera. Ini dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 ya. Ini janji terakhir yang Tuhan sampaikan Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini kata-kata yang disampaikan ditulis oleh Yohanes Sang Kekasih ya kepada kita semuanya. Jadi ketika kita menghadapi semua keluh kesah di atas dunia ini, janganlah kita mudah jatuh ya. Tetapi tetap berpautlah kepada Yesus karena ketika kita datang kepada Dia ada satu harapan bahwa Dialah yang akan menanggung semua beban berat kita dan kita akan diberikan satu kedamaian, ketenangan hidup dan kehidupan kekal tentunya. Dan oleh karena itu janganlah kita melepaskan Dia. Dia adalah penolong yang sejati. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini dan kami minta Pak Tobin untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, akhirnya puncak dari perjalanan rohani dari setiap orang Kristen adalah Yerusalem baru.
Karena Allah yang memulai hubungan ini, Allah yang menciptakan kita, dan Allah juga lah yang akan menyempurnakan ya hubungan kita yang sudah retak itu. Dan rumah tempat tinggal ciptaannya yang dulunya di Firdaus akan dikembalikan ke tempat semula. Namun siapakah yang boleh berhak menerima Yerusalem baru itu, Firdaus yang baru itu? Adalah mereka-mereka atau kita-kita yang mengikuti, yang menerima agama Kristus. Apakah agama Kristus? Yaitu agama kasih. Agama yang memelihara kasih, yang memelihara firman Allah. Kalau kita masih terus memelihara, mencintai hal-hal dunia, kita tidak nyaman seandainya diizinkan tinggal di sorga. Karena karakteristik sorga tidak cocok dengan karakteristik yang kita cintai. Kita di sana nanti akan tinggal menjadi satu keluarga utuh yang besar. Karena Allah lah kepala keluarga, Allah yang memberikan damai bagi kita di situ. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini yang kita terima saat ini. Perang dan segala macam yang membuat kita khawatir sudah tidak ada lagi. Semua sudah hidup teratur, hidup penuh dengan ucapan syukur, hidup penuh dengan puji-pujian kepada anak domba Allah. Ya, hidup yang selalu memusatkan pandangannya kepada apa? Kepada tujuan akhir kita, yaitu apa? Dipulihkannya citra Allah. Oleh karena itu kiranya kita boleh apa? Kita boleh bertumbuh di dalam kasih dan iman sambil menantikan hari itu dengan selalu apa? Bersandar hanya kepada apa? Kepada Kristus. Dan itulah yang diperhitungkan kepada kita melalui iman yang kita miliki. Biarlah kita semua pemirsa The Safe Ministry menikmati kasih yang Tuhan sudah berikan, diperbolehkan menikmati tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yaitu di Firdaus, di Yerusalem yang baru itu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan apa? Selalu mengasihi kita, dan kita menyerahkan diri kita agar kita selalu mencintai hal-hal surgawi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis, Pak Elson dan Pak Fajar, atas perbincangan yang kita adakan pada minggu ini. Biarlah kita tetap setia, ya, kita dapat bertemu dengan Yesus ketika kedatangan Yesus kedua kali. Dan kita akan menutup pelajaran kita, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya janji hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami miliki, Tuhan. Karena kami rindu ingin bertemu dengan Engkau, Allah yang sudah mengasihi kami. Biarlah kami boleh menyambut kasih-Mu, Tuhan, mempraktekkan agama Kristus, agama kasih yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Biarlah pemirsa The Safe Ministry bersama dengan kami boleh Engkau kumpulkan di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami boleh turun bersama-sama ke kota Yerusalem yang baru, tinggal selama-lamanya di sana, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kasih-Mu, Tuhan. Kami boleh kembali menikmati bagaimana Engkau memulihkan citra Allah, Engkau pulihkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji yang pasti yang Tuhan berikan ini. Kami percaya atas tuntunan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau bentengi kami, sehingga kami selalu menunjukkan kehidupan yang penuh kasih sebagaimana Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh menyukai video ini, berlangganan di channel kami, komen dan membagikannya agar orang lain boleh dapat terberkati. Dan kita akan bertemu di triwulan berikutnya di minggu depan di pelajaran yang baru. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.